Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik saja ya. Ada yang kemarin menonton DLC Smeton ya. Di situ ternyata saya kok bagaimana begitu mendengar para ahli begitu, yang dimana kalau kita reaksi sekarang ini captionnya ini menarik Smeton ya, bahwa manusia tercerdas di Indonesia, Rocky Gerung kritik KDM pertontonan keduaan dan penontonnya dangkal. Begitu katanya ya. Tapi menarik Smeton ya. Memang apapun yang dilakukan sekarang Kang Denny kok mulai diserang begitu ya. Semuanya salah, tidak ada yang benar begitu. Mereka ternyata melihat dengan kebencian begitu, sehingga mereka tidak menemukan satu titik kebaikan dalam apa yang dilakukan oleh Kang Doni. Tapi ini mari sebetulnya kita reaksi ya, bagaimana videonya seorang yang terjas di Indonesia, yaitu Bang Rocky Gerung dengan Bapak Fono. Ini dia videonya. Di Bandung mungkin 2 bulan lalu itu ada orang minta saya satu panggung dengan KDM King Deddy Mulyono. Jadi kemudian Kang Deddy bilang belum bisa karena lagi menstabilkan administrasi. Saya bilang ya serah, tapi bukan saya minta, saya diundang itu dan dia bersedia. Oke. Coba kita lihat ya apa yang saya ikuti, apa yang kalian ucapkan tadi. Saya tidak ingin bicara soal watak, strategi, kemampuan membangun public opinion dari Kang Deddy, karena pada akhirnya pembandingnya cuma Mulyono. Kan dari tadi Anda ngomong begitu. Kenapa pembandingnya nggak Bung Karno misalnya coba? Atau Bung Karno juga bicara hal-hal yang retorik, tetapi dengan logika yang kuat itu, sehingga bisa dibantah. Retoriknya selamat, logiknya selamat. Jadi samar-samar saya mulai melihat bahwa yang berbahaya sebetulnya bukan Deddy Mulyadi, Yunto Mulyono, tetapi penonton Mulyono dan penonton Deddy Mulyadi sama. Deddy Mulyadi juga dimulai dengan problem yang sama. Tadi teman-teman pendukung Deddy Mulyadi mengatakan, yang penting visualisasinya bisa menghemat anggaran. Oh bagus. Tapi dalam politik orang mau ukur visualisasi itu demi apa kalau visinya dangkal. Ngirim anak ke barak itu dangkal. Barak itu didisiplinkan tubuhnya. Kalau kita belajar teori-teori disciplinary society oleh Michel Foucault misalnya, fungsi barak militer mendisiplinkan tubuh, bukan mengajak orang berpikir. Apa istilahnya dia? The docile body. Tubuh yang didisiplinkan, yang ditekuk, dibentuk. Anak itu nakal karena kreativitasnya bertumbuh. Diperlukan pedagogi. Yang dihasilkan oleh Deddy Mulyadi ada demagogi itu. Kirim ke barak itu. Kenapa nggak Gibran dikirim ke barak? Atau ayahnya. Supaya didisiplinkan tubuhnya itu. Kan pikiran nggak bisa didisiplinkan. Sementara itu ada anak didik. Gimana mendisiplinkan pikiran anak didik? Justru anak didik itu diprovokasi untuk berpikir nakal. Itu formative years-nya di situ kok. Pikiran kita itu dibentuk di dalam usia 5, 7 sampai 13 tahun. Di situ kenakalan itu fungsinya kreatif. Ya tentu aja ada mak yang oh bagus anak gue masukin di situ tuh. Supaya berharap setelah masuk barak langsung dilantik jadi mayor, lalu dalam 2 bulan jadi letkol. Kan ini dangkal sebetulnya. Saya nggak ada problem dengan itu, tapi metodenya itu dikonsumsi oleh publik akhirnya. Jadi kita nonton kedangkalan. Dan itu yang berlangsung di kita setiap hari. Dari zaman Pak Jokowi yang saya kritik terus. Saya nggak kritik pribadi Pak Jokowi. Saya kritik mental kita yang mengkonsumsi kedangkalan. Jokowi ngerti bahwa hanya dengan menjual kedangkalan dia bisa bertahan. Menurut apa? Lempar-lempar hadiah. BLT, gorong-gorong, segala macam tuh. Itu kan jualan kedangkalan. Hanya dalam masyarakat yang IQ-nya 78, kedangkalan itu laku. Dan kita masih di situ. Saya masih cari-cari datanya, WHO bilang, World Bank bilang, memang masih 78, Anda lihat sekarang, masih 78 IQ kita. Selama 10 tahun Pak Jokowi, 78 terus. Akibatnya apa? Ya kedangkalan itu laku terus. Logikanya begitu. Jadi bagaimana mungkin kita mau upload sesuatu dalam bentuk yang visioner, kalau yang dihasilkan adalah visualisasi, bukan konseptualisasi. Itu soalnya di situ. Jadi kita mau coba lihat bahwa Mulyono, Mulyadi sama-sama beroperasi di dalam market of stupidity itu. Yang terjadi itu, faktanya ada di situ. Kita nggak lihat bertambah pengetahuan kita selama 10 tahun ini tentang ide itu. Jawa Barat tetap cara berpikirnya ya nggak maju-maju memang. Di benak kita apa konsep kita tentang leader itu? Yang kita lihat sehari-hari adalah dealer. Di mana menonton kedunguan itu makin lama makin mencandu. Lihat diplomat-diplomat kita tuh. Buta huruf.
bertengkar di forum-forum internasional, setiap kali saya ada di forum internasional, buset dah, memalukan. Panggil Deddy Mulyadi bertengkar di forum internasional. Oh enggak, Deddy Mulyadi cuma mau jadi pemimpin Indonesia 2009. Tanggung. Artinya takut bertengkar di forum internasional. Sama dengan Jokowi, takut bertengkar di forum internasional. Jadi begitu Semeton ya, apapun yang dilakukan sebenarnya, apapun statement sekarang ini, ya bagaimana begitu. Kalau tidak semua yang diucapkan itu sempurna begitu. Seperti Kang Deddy juga, apapun dilakukan itu tidak yang sempurna. Seperti dibilang wajar kalau kenakalan apa, tapi wajar enggak kalau remaja nakal tawuran, remaja kenakalan remaja itu mohon maaf minum minuman keras, mohon maaf pengguna drug apa segala macam, itu wajar enggak? Itu kan kenakalan tidak wajar, dan itu yang mau dirubah sebenarnya. Ya seperti statement Anda yang mengatakan begitu. Kalaupun dibilang bahwa cerdas apa segala, setiap kecerdasan itu kan pasti ada juga poin-poin yang bisa masuk kritikan begitu. Artinya bahwa itu tidak sempurna juga. Nah itu juga kebijakan yang dilakukan sekarang begitu. Tapi ya kita tidak bisa melihat itu sebagai narasi yang panjang untuk menjelekkan, untuk menyudutkan, untuk memojokkan, kan tidak begitu. Kalau kita berangkat dari apa yang menjadi hal yang bagus begitu ya, kenapa enggak kita ungkapkan itu, walaupun memang ada titik nodanya di situ. Ya wajar lah, seperti statement Anda yang tidak semua statementmu juga baik begitu, juga bagus, juga sempurna, kan begitu ya. Tapi yang lebih menarik sebetulnya ya, kalau kita dengarkan sekarang statement dari Pak Uno begitu, yang dimana memang apapun dilakukan Kang Deddy sekarang ya salah begitu ya, entah itu dari kebijakannya dilakukan sekarang gitu, kayak dia pernah melakukan apa begitu ya. Tapi kalau ada mungkin yang pernah dilakukan kebaikan-kebaikan Pono yang sudah dilakukan, silakan tulis di kolom komentar ya. Ini dia pernyataan dari Pak Uno begitu. Ini dia. Sangat fenomenal dan menjadi pembicaraan bukan hanya di Jawa Barat tapi di seluruh Indonesia. Jadi kita bangga juga punya gubernur seperti itu. Tapi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, setelah dilantik beliau langsung bergerak. Kalau tidak salah beliau langsung membongkar satu bangunan di kawasan Puncak yang katanya tidak sesuai lahannya dengan peruntukannya, lalu menyegel 10 bangunan yang lain di kawasan Puncak juga dan satu di Bandung Barat. Dan itu ternyata penyegelan dan pembongkaran itu bukan kewenangan beliau. Itu adalah kewenangan dari Kementerian Lingkungan Hidup. Yang sampai sekarang tidak ada tindak lanjut atau kepastian hukum terhadap 12 bangunan tersebut. Sebenarnya yang diinginkan oleh masyarakat Jawa Barat bahwa kebijakan KDM, nah, selain Bapak Aing sebutannya KDM, kebijakan KDM ini menyeluruh, komprehensif, bukan hanya terjadi di kawasan Puncak yang mengakibatkan banjir di Jakarta, di Bekasi, di Depok, tapi juga Kuningan, bicara juga Bandung Barat, Lembang, bicara juga Kabupaten Bandung, Ciwidey, juga kawasan Bandung Utara, dan beberapa kabupaten lainnya termasuk tanah kelahiran beliau di Kabupaten Subang. Telah terjadi alih fungsi yang ugal-ugalan. Lahan perkebunan dijadikan objek wisata, dijadikan villa, dijadikan perumahan, dan sebagainya. Nah, sampai dengan saat ini kami belum mendapatkan kejelasan yang pasti langkah apa yang akan dilakukan di kemudian hari. Yang kedua, beliau menggebrak juga terkait dengan rencana bantuan sosial yang dikaitkan dengan KB pria. Beliau memang tidak menyebutkan vasektomi saat itu. Tapi kami anggap bahwa KB pria itu ya identik dengan vasektomi. Nah tentunya ini menjadi permasalahan karena kami menganggap bahwa rakyat miskin di Indonesia sudah menjadi tanggung jawab dari pemerintah. Dan itu amanat konstitusi. Tidak bisa mendiskriminasikan orang miskin berdasarkan syarat-syarat tertentu. Apalagi misalnya pemaksaan kontrasepsi itu bertentangan juga dengan tindak pidana kekerasan seksual. Yang kedua, undang-undang yang mengatur terkait dengan keluarga berencana itu pun ditentang juga. Belum lagi terkait dengan hak asasi manusia dan ulama. Karena 3 kali fatwa ulama melalui MUI itu menyatakan dari tahun 79 kalau tidak salah sampai 2009 3 kali mereka melakukan sidang menyatakan bahwa vasektomi itu haram. Lalu ada pertemuan ulama seluruh Indonesia yang di pesantren Cipasung, Tasikmalaya, Jawa Barat, menyatakan masih sama bahwa vasektomi adalah hal kontrasepsi yang diharamkan, tapi dengan syarat. Syaratnya apa? Tidak menimbulkan misalnya kemandulan permanen. Tapi berdasarkan uji klinis, direkanalisasi, disambung kembali, ternyata berfungsi kembalinya hanya 30%. Jadi ulama sampai dengan saat ini menganggap bahwa vasektomi itu haram. Nah yang selanjutnya, di Jawa Barat itu tidak ada bansos, Bang Karni. Makanya
KDM menyampaikan bahwa bukan bansos tapi bantuan-bantuan yang akan diperuntukkan rakyat miskin. Misalnya beliau saat ini mempunyai program rumah tidak layak huni, lalu listrik masuk rumah. Nah mungkin itu yang akan dijadikan sasaran. Nah tapi sampai dengan saat ini kita belum melihat lagi apa langkah beliau. Tapi saya beberapa kali menyampaikan kalau misalnya beliau memaksa memasukkan syarat KB itu sebagai syarat penerima bantuan di Jawa Barat, maka banyak undang-undang yang dilanggar. Lalu selanjutnya terkait dengan siswa masuk barak militer. Saat ini kita semua tahu KPAI bergerak, teman-teman Komnas HAM bergerak, Wakil Ketua DPR RI Pak Dasko juga waktu itu sempat menyarankan untuk dilakukan evaluasi terlebih dahulu. Lalu yang saat ini baru-baru ini Gubernur Lemhanas, Kang Aceh, yang juga Ketua Golkar Jawa Barat, juga menyatakan bahwa siswa masuk barak militer itu tidak ada peraturan bahwa anak-anak itu dilibatkan dalam hal yang berkaitan dengan militer. Nah, secara undang-undang, kalau kita melihat ya, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional beserta turun-turunannya, sampai dengan Jawa Barat ini mempunyai Perda nomor 5 2017 tentang penyelenggaraan pendidikan. Di sana diatur bagaimana pendidikan formal, informal, non-formal, pendidikan yang secara khusus jenis pendidikannya ada sekolah umum, sekolah khusus, dan sebagainya. Maka Perda nomor 5 ini ada turunannya juga, yang khusus mengatur terkait dengan pendidikan kepada anak yang berkebutuhan khusus. Perdanya nomor 92 tahun 2019 tentang standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan khusus, di mana di sana sudah diatur secara spesifik bahwa sekolah khusus itu diperuntukkan untuk anak yang berprestasi dan anak yang mempunyai kekurangan. Salah satu hal yang kekurangan itu selain disabilitas, ya, di sana ada tunarungu, tunadaksa dan sebagainya, ada tunalaras. Tunalaras itu ya mungkin diperuntukkan untuk anak-anak yang tidak bisa berinteraksi secara nasional, berinteraksi secara sosial, ya berdasarkan emosinya. Korban narkoba juga di situ diatur. Maka pemerintah provinsi harus membentuk sekolah luar biasa. Baik yang berbentuk sekolah luar biasa, SLB, maupun SD luar biasa, SMP luar biasa, SMA, SMK luar biasa, dan juga ada sekolah khusus yang penyelenggaraannya secara inklusif di SMA dan SMK. Nah sehingga dari situ pun sebenarnya sudah terlihat menurut saya bahwa KDM ini tidak memprioritaskan dulu peraturan perundang-undangan yang di tingkat provinsi yang sebenarnya sudah mengatur secara khusus terkait dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus tersebut. Tiba-tiba beliau menindaklanjuti MOU antara Gubernur Jawa Barat dengan Kepala Staf Angkatan Darat. Ya, MOU-nya berbagai macam, ada di bidang infrastruktur, di bidang irigasi, di bidang electricity dan sebagainya. Dan mungkin tindak lanjut dari itu, ya kerjasamanya ya pada akhirnya masuk ke pendidikan terkait dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus. Lalu ditindaklanjuti juga dengan MOU antara Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat dengan Pangdam 3 Siliwangi. Nah sehingga sampai dengan saat ini ya masih diperdebatkan, tapi beliau jalan terus. Dari yang rencananya 6 bulan sampai 1 tahun ternyata hanya 2 minggu. Dan kemarin kita bisa melihat tayangan di media sosialnya beliau, lulusannya dihadirkan pada upacara Hari Kebangkitan Nasional, mereka berbaris, mereka mengibarkan bendera, yang dinarasikan bahwa pendidikan di barak militer selama 2 minggu itu cukup berhasil. Padahal ada sisi-sisi lain, ada yang pernah menyampaikan misalnya hasil kajian, hasil penelitian, anak-anak yang berkebutuhan khusus atau dibilang bandel, baong gitu kan, pada saat masuk barak, tidak juga mengurangi kenakalan mereka. Nah, sehingga ya tentunya siswa masuk barak militer dengan anggaran 6 miliar ya, yang rencananya untuk 2.000 orang, terakhir kami mendengar sudah menghabiskan 3,2 miliar dengan jumlah peserta kemarin yang 272 orang. Lalu terakhir mungkin terkait dengan pergeseran APBD atau perubahan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD sebagaimana dijalankan sesuai dengan Inpres nomor 1 2025 tentang efisiensi, dan juga surat edaran Mendagri nomor 900.1 tanggal 23 Februari 2025. Intinya pemerintah daerah wajib melakukan efisiensi terhadap anggaran-anggaran yang bersifat rutin seperti misalnya rapat, seminar, FGD, lalu perjalanan dinas, lalu kegiatan-kegiatan yang tidak mempunyai output yang jelas, kegiatan-kegiatan yang tidak berhubungan dengan pelayanan publik,
Nah, itu bisa diefisiensikan. Nah, hasil efisiensi itu ada 5,1 triliun dari total 31 triliun. Nah, untuk apa saja? Di surat edaran itu diperuntukkan program-program yang sesuai dengan asta citanya Pak Prabowo. Yang di situ meliputi misalnya infrastruktur, pendidikan, kesehatan, penanganan stunting, stabilisasi inflasi, dan sebagainya. Nah, kita melihat, Bang Karni, yang dilakukan oleh Pak KDM ini banyak juga memangkas anggaran-anggaran yang sebenarnya berkaitan dengan pelayanan publik. Seperti misalnya bantuan atau hibah kepada pondok pesantren yang nilainya 153,58 miliar. Kami menganggap bahwa pesantren ini bagian dari prioritas pembangunan terkait dengan masalah pendidikan. Tapi kenapa juga harus dihapuskan hanya menyisakan 9 miliar 250 juta. Lalu misalnya ada 1,7 triliun bantuan keuangan kepada kabupaten kota, beliau pangkas hanya tersisa sekitar 500 miliaran. Nah, 1,2 triliun ini terdiri dari kegiatan-kegiatan yang sebenarnya juga berkaitan dengan asta citanya Pak Prabowo. Misalnya di situ ada TIK. TIK itu untuk sekolah ya, komputer, smartboard dan lain sebagainya. Pak KDM sebelum dilantik menyampaikan bahwa TIK ini jumlahnya terlalu besar, mencapai 700 miliar. Dan tidak semua sekolah membutuhkan TIK, tapi lebih membutuhkan misalnya ruang kelas baru. Oke lah, saya setuju dengan KDM untuk menghapuskan TIK dan prioritasnya kepada ruang kelas baru, WC, kamar mandi, mebeler, dan sebagainya. Tetapi ada program-program atau kegiatan lainnya, misalnya bantuan untuk posyandu. Ada jalan, ada irigasi, dan sebagainya, ada kesehatan, dan sebagainya yang sebenarnya menjadi prioritas juga. Lalu misalnya banyak juga ya kegiatan-kegiatan lain yang menurut saya itu juga sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh surat edaran Mendagri tersebut. Nah, dari hal-hal yang saya sampaikan tadi, dari mulai pembongkaran sampai dengan perubahan pergub tentang penjabaran APBD, KDM itu tidak pernah bicara dengan DPRD. Adapun pembicaraan di awal, memang ya terjadi pembicaraan, tapi terakhir pada saat beliau merubah pergub sampai dengan yang kelima kali, beliau belum menjelaskan kepada DPRD. Begitu Bang Karni. Jadi segitu teman-teman videonya ya. Mudah-mudahan videonya bisa menghibur. Menghibur teman-teman semua. Karena sekali lagi memang apapun itu sebetulnya kalau kita melihat dengan kebencian, kita tidak akan pernah bisa menemukan kebaikan. Tapi kalau kita berangkat dari kebaikan seseorang, mungkin kita bisa menemukan sedikit kesalahan, tapi bisa kita maafkan lah. Tapi intinya sebetulnya tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada statement yang sempurna, tidak ada retorika yang sempurna, tidak ada ilmu yang sempurna, begitu pasti ada titik nodanya begitu. Tapi orang bijak akan melihat itu sebagai hal yang wajar begitu, yang tidak perlu dibesar-besarkan, yang tidak perlu diperdebatkan untuk mempertontonkan bagaimana hebatnya kita begitu. Ya walaupun orang melihat juga ya tidak hebat-hebat begitu ya. Tetap jaga persatuan dan solidaritas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.